Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas tentang berbagai macam teknologi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa ya, likes dan subscribe channel layana.id. Oke guys, di episode sebelumnya kita pernah membahas tentang membuat aplikasi mobile harus tahu alurnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang aplikasi mobile itu bukan untuk menaikkan penjualan. Biasanya, owner sebuah bisnis tertarik go digital agar menaikkan penjualan guys. Makanya, owner rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk mengembangkan aplikasi mobile semacam toko online. Pihak software house yang menerima orderan ya senang-senang saja dapat proyek. Masalahnya adalah belum tentu model bisnis dari owner cocok dengan aplikasi mobile yang dikerjakan. Dan di sisi lain, pihak software house juga nggak mau ambil pusing apakah aplikasi yang mereka kerjakan bakal cocok atau enggak. Begitu aplikasi selesai dan launching, ternyata nggak ada hasil signifikan dari aplikasi tersebut. Yang ada malah owner ngerasa dirugikan sudah membayar ratusan juta. Owner yang ingin buru-buru go digital melupakan satu hal penting guys, yaitu model bisnis menentukan suksesnya aplikasi mobile. Gak semua bisnis yang menjual produk atau jasa cocok dengan aplikasi mobile yang berfungsi sebagai toko online guys. Belum tentu. Jika bisnis sudah sukses berjualan offline, bakal tambah maju jika membuat aplikasi mobile untuk berjualan. Apalagi jika belum sukses jualan di offline, ya maka bikin aplikasi mobile itu bakal sia-sia. Kita ibaratkan gini guys, sebuah kedai kopi yang ramai nggak bakal bikin aplikasi mobile buat jualan secara online. Ya kan? Daripada repot-repot membuat aplikasi mobile, mendingan mendaftar ke GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Sudah pasti penjualan akan semakin kencang jika bergabung dengan online food yang sudah populer guys. Sama juga jika punya bisnis kaos, daripada membuat aplikasi mobile untuk jualan, mending bergabung ke marketplace seperti Tokopedia atau Shopee kan. Kalau begitu, terus contoh penerapan aplikasi mobile yang bagus itu seperti apa? Mari kita ambil contoh Starbucks. Perusahaan sebesar Starbucks bahkan tidak membuat aplikasi mobile untuk berjualan online guys. Malahan mereka juga bergabung sama online food. Tetapi mereka punya aplikasi mobile yang sangat tepat, yaitu aplikasi membership. Dengan aplikasi membership, pelanggan yang sudah terdaftar akan diberi banyak keuntungan guys, seperti info promo terbaru, mendapat diskon dari setiap pembelian, atau bahkan bisa mencoba menu baru yang belum di-launching. Artinya, pihak Starbucks memiliki database besar dari pelanggan mereka. Dengan database tersebut, mereka bisa gencar melakukan promosi guys. Dengan begitu, member yang merasa diuntungkan dari aplikasi tersebut berpotensi untuk melakukan pembelian ulang terus-menerus. Lihat, aplikasi mobil yang gak spesifik untuk berjualan bisa membantu peningkatan penjualan guys. Tapi gak semuanya juga cocok pakai jenis aplikasi membership seperti itu. Di sisi lain, ada juga yang berhasil menaikkan penjualan setelah membuat toko online di aplikasi mobile loh. Tapi ada kondisi yang harus dipenuhi biar bisa sukses bikin aplikasi mobile dan penjualan bisa naik. Apa kondisi itu? Brand sudah terbangun. Jika brand sebuah bisnis sudah terbangun, artinya memiliki pengikut yang loyal dan banyak di media sosial, atau bahkan punya komunitas yang mendukung. Maka, membuat aplikasi mobile bisa sangat menaikkan penjualan. Maka dari itu, jika bisnis ingin go digital dan membuat aplikasi mobile, yang harus dilakukan adalah membangun branding. Itu yang paling penting. Hal yang paling basic adalah membuat akun Instagram, mengoptimasi konten Instagram, memperbanyak follower organik, membuat promosi iklan digital, dan yang gak kalah penting, membuat website.
Kenapa website itu penting? Karena website bisa dioptimalisasi guys. Dengan penerapan SEO yang benar, website bisa muncul di halaman pertama pencarian search engine. Artinya, website berpotensi dikunjungi banyak visitor organik. Nah, dari website itulah owner bisnis melakukan soft selling ke produknya. Jika semua itu sudah berhasil dilakukan dan brand sudah mulai besar, maka bisa dipertimbangkan untuk membuat aplikasi mobile guys. Aplikasi itu nanti bisa dipromosikan melalui media sosial dan juga website yang sudah teroptimasi. Dengan begitu, sudah pasti aplikasi mobile tersebut bakal banyak diunduh dan digunakan untuk pembelian. Jadi, kesimpulannya adalah membuat aplikasi mobile adalah hal terakhir yang harus dilakukan saat ingin go digital. Tapi ada loh kasus di mana membuat aplikasi mobile adalah hal pertama yang harus dikerjakan. Kasus itu adalah perusahaan startup teknologi. Sebuah startup teknologi tentu fokus penjualannya adalah melalui aplikasi guys. Maka dari itu, aplikasi harus selesai dikerjakan dahulu sebelum dipromosikan. Perusahaan startup yang membuat marketplace tentu saja harus langsung membuat aplikasi. Karena hanya melalui aplikasi tersebut bisa terjadi transaksi. Proses branding bisa dilakukan setelah aplikasi siap digunakan atau bisa juga dilakukan ketika aplikasi dikembangkan. Intinya, perusahaan yang memang fokus bisnisnya melalui aplikasi sudah pasti harus membuat aplikasinya terlebih dahulu. Itu dia guys, hal-hal seputar pembuatan aplikasi mobile. Pada dasarnya, keinginan untuk go digital adalah hal yang bagus. Sayangnya, nggak banyak owner yang paham aplikasi mobile apa yang cocok buat bisnis mereka. Disinilah peran software house sebenarnya. Sayangnya, banyak software house yang nggak peduli sama hal ini dan cuma menerima proyek saja guys. Makanya, owner harus pintar-pintar nyari software house yang nggak hanya bisa ngerjain proyek, tapi bisa juga diajak brainstorming, konsultasi tentang aplikasi mobil apa yang paling cocok buat bisnis mereka. Buat para owner yang ingin go digital tapi bingung aplikasi mobil apa yang cocok, ini waktu yang tepat buat kenalan sama Layana.id. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi digital terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Sekian dulu ya video kali ini guys, semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di Fakta Layana episode berikutnya.